Para pemberani, selamat datang di cerita horor. Di sini, setiap sudut rumah menyimpan kisah, dan setiap bisikan angin adalah undangan. Aku akan ceritakan apa yang terjadi ketika seseorang berani melewati batas. Jangan tutup matamu, karena cerita ini tidak akan berakhir sampai kamu merasakannya sendiri. Arman baru saja lulus dari sekolah menengah dan sempat menganggur selama 2 tahun. Tahun 2012, pikirannya mulai terbuka. Ia merasa tak bisa terus berlama-lama tanpa arah, sehingga memutuskan untuk melanjutkan kuliah. Pilihan jatuh pada sebuah kota kecil di Jawa Tengah, tempat abangnya sudah lebih dulu menetap. Dengan alasan agar lebih dekat dengan keluarga, Arman mendaftar ke kampus di sana dan diterima. Hari pertama ia tiba, suasana kota itu terasa asing. Jalannya sepi, udaranya dingin, dan orang-orang tampak ramah sekaligus menjaga jarak. Abangnya menjemput di terminal, mengingatkan bahwa kehidupan di kota ini tidak akan sama dengan Jakarta. Arman hanya tersenyum, mencoba meyakinkan diri bahwa ia bisa beradaptasi. Mereka sempat menginap di rumah sang abang. Namun rumah itu sudah dihuni istri dan anak-anak, sehingga jelas Arman harus segera mencari kos. Keesokan paginya mereka berkeliling. Beberapa kos yang ditawarkan terlalu ramai, ada pula yang terlalu mahal. Sampai akhirnya, di sebuah jalan kecil yang dipenuhi pepohonan rimbun, Arman melihat sebuah rumah kos sederhana dengan halaman teduh. Ia langsung merasa tempat itu cocok. Seorang pria muda yang mengaku penjaga kos menyambut mereka. Dari kejauhan, Arman juga melihat seorang wanita parubaya, pemilik kos, berdiri di ambang pintu. Tatapannya kosong, wajahnya datar tanpa senyum, seakan hanya mengamati tanpa minat. Arman berusaha ramah dengan membalas senyum, tetapi wanita itu tetap diam, lalu perlahan masuk kembali ke dalam rumah. Arman menelusuri bagian dalam kos. Bau aneh menyeruak, seperti bau gosong yang samar. Ia berpikir mungkin ada yang membakar sampah. Di tangga menuju lantai 2, ia melihat beberapa wadah berisi bunga, kemenyan, dan sesajen yang tampak baru. Arman cukup kaget, tetapi menganggapnya wajar, sebab ia tahu tradisi Jawa sering melakukan hal semacam itu. Di lantai 2 terdapat deretan kamar. Penjaga kos menunjukkan kamar nomor 2 yang kosong. Sederhana, kasur tipis, lemari kayu, jendela besar menghadap luar. Arman menyukainya, meski bau gosong tadi masih terasa mengendap. Ia setuju menyewa, membayar uang muka, lalu menerima kunci. Sebelum pulang, penjaga kos menjelaskan beberapa peraturan. Tidak boleh membawa pasangan, tidak boleh minum atau menggunakan narkoba. Hal biasa, pikir Arman. Namun ada satu aturan yang membuatnya bingung. Dari 2 bilik kamar mandi di lantai 2, salah satunya tidak boleh digunakan sama sekali. Alasannya, sedang direnovasi. Penjaga kos meminta Arman selalu menggunakan bilik yang satunya, atau bila penuh, turun ke kamar mandi bawah. Arman mengangguk, meski rasa penasaran menempel kuat. Malam itu ia kembali ke rumah abangnya. Tidak bisa tidur karena membayangkan kehidupan baru yang menunggunya. Pagi harinya ia pindah ke kos, membawa tas pakaian dan beberapa barang sederhana. Penjaga kos menyambut hangat, bahkan memberi 2 kunci kamar agar salah satunya bisa disimpan cadangan. Saat pertama kali masuk ke kamar barunya, bau gosong itu muncul lagi, lebih pekat daripada kemarin. Jendela ia buka lebar-lebar, berharap udara segar mengusirnya. Namun hawa aneh itu tetap bertahan, menempel di dinding dan langit-langit. Arman mencoba mengabaikan, merapikan barang-barangnya, lalu beristirahat. Menjelang sore, ia keluar mencari makan. Kos terasa lengang. Ia belum bertemu penghuni lain. Tangga sepi, lorong sunyi, hanya sesekali terdengar langkah penjaga kos di bawah. Ketika kembali ke kamar, ia mendapati sebuah ember plastik biru dengan gayung di depan pintunya.
Ia sempat heran, mengira mungkin ada tetangga yang menaruhnya, atau penjaga kos yang lupa. Arman pun membawanya ke kamar mandi, lalu mandi sore di bilik yang diperbolehkan. Saat mandi, hawa dingin menusuk kulit. Lorong kamar mandi remang, lampu kuningnya berkedip-kedip, dan air di bak terasa lebih dingin dari biasanya. Sesekali ia merasa bulu kuduknya berdiri, seakan ada yang mengawasi dari bilik sebelah yang dilarang dipakai. Tetapi ia buru-buru selesai, tak ingin berlama-lama. Malam pertama di kamar kos, Arman sulit tidur. Dari jendela, suara jangkrik terdengar nyaring, bercampur suara angin yang menyusup celah dinding. Ia mencoba memejamkan mata, tetapi bau gosong semakin kuat, membuat kepalanya pening. Di tengah kantuknya, ia merasa seperti mendengar pintu kamar mandi di ujung lorong berderi terbuka, lalu tertutup kembali dengan lambat. Arman terbangun, duduk di ranjang, mendengarkan dengan tegang. Suara langkah samar terdengar di koridor. Lalu hening. Ia memberanikan diri mengintip lewat jendela, tetapi tidak melihat apapun. Jantungnya berdegup kencang. Ia kembali ke ranjang, menutup tubuh dengan selimut, memaksa diri untuk tidur. Esok paginya, semua terasa normal. Lorong bersih, ember sudah tidak ada, udara segar masuk lewat jendela. Seakan malam tadi hanya mimpi buruk. Namun dalam hati, Arman tahu ada sesuatu yang janggal dengan kos ini. Sesuatu yang diam-diam memperhatikannya sejak ia menjejakkan kaki pertama kali. Hari-hari pertama Arman di kos terasa sepi. Ia jarang melihat penghuni lain, meskipun deretan kamar di lantai atas dan bawah terlihat lengkap. Hanya suara langkah samar atau pintu yang terbuka lalu tertutup cepat, tanpa sempat ia mengetahui siapa yang keluar masuk. Kos itu lebih sering hening, dengan bau gosong yang entah dari mana selalu mengikutinya. Beberapa kali ia menemukan ember biru dan gayung plastik tergeletak di depan pintunya. Setiap kali ia hendak mandi, benda itu selalu ada, seolah memang disiapkan untuknya. Ia mencoba menganggapnya kebiasaan orang kos, tetapi rasa heran tak bisa hilang. Benda itu seperti tanda, seolah ada yang ingin ia perhatikan. Sore hari ketiga, akhirnya Arman bertemu beberapa penghuni lain. Seorang pria ramah yang tinggal di kamar nomor 1, memperkenalkan diri dengan senyum lebar. Di bawah, ada sepasang kakak beradik yang tampak sibuk dengan pekerjaan mereka. Perkenalan singkat membuat Arman sedikit lega, karena selama ini ia merasa seperti menempati rumah kosong. Namun dari percakapan singkat itu, ia sadar ada sesuatu yang mereka hindari. Setiap kali Arman menyinggung kamar di ujung lorong lantai 2, ekspresi mereka berubah kaku, lalu cepat-cepat mengganti topik. Malam itu, ketika hendak tidur, Arman mendengar lagi suara pintu kamar mandi yang dilarang. Bunyi engsel berderit, diikuti hentakan kecil seolah pintu ditutup perlahan. Ia menahan napas, menajamkan telinga, lalu mendengar langkah pelan menyusuri lorong. Langkah itu berhenti tepat di depan pintunya. Ia menatap gagang pintu, menunggu apakah akan berputar. Tapi hening, hanya detak jantungnya sendiri yang memekakkan telinga. Pelan-pelan ia mendekati jendela, berharap bisa melihat sesuatu di luar. Namun begitu tirai tersibak, ia hanya menemukan kegelapan pekat, disertai bau gosong yang lebih tajam dari biasanya. Kepalanya pening, tenggorokannya tercekat, dan ia buru-buru kembali ke ranjang, menutup tubuh dengan selimut. Hari berikutnya, setelah pulang kuliah sore, Arman akhirnya berjumpa dengan seorang pria lain di lantai 2. Ia memperkenalkan diri sebagai Dimas, penghuni kamar paling ujung. Dimas tampak ramah, tinggi, berkulit pucat, dengan pakaian kerja yang masih dikenakan meski malam sudah larut. Senyumnya tipis, suaranya lembut, dan tatapannya tajam seolah mampu menembus pikiran orang lain. Mereka duduk di teras lantai 2, berbincang panjang tentang kota itu, tentang kehidupan perantau, hingga tentang kesunyian kos. Dimas berkata bahwa kos ini bukan tempat yang mudah dihuni. Banyak orang tak betah,
Entah karena merasa tidak nyaman, entah karena alasan lain. Arman mendengarkan dengan canggung, mencoba menanggapi seadanya, meski bulu kuduknya berdiri setiap kali Dimas menatap terlalu lama. Sejak malam itu, Dimas kerap muncul. Hampir setiap malam ia duduk di teras, menunggu Arman pulang, lalu mengajaknya mengobrol hingga larut. Kehadirannya membuat Arman merasa tidak sendirian, namun ada keganjilan yang tak bisa dijelaskan. Dimas tidak pernah terlihat pada siang hari. Ia hanya muncul selepas senja, lalu menghilang menjelang fajar. Suatu malam, ketika mereka berbincang, penghuni kamar nomor 1 lewat menuju kamar mandi. Ia melirik Arman dengan wajah heran, seolah tak melihat Dimas sama sekali. Bahkan sempat menegur Arman karena duduk sendirian larut malam di teras. Arman kebingungan, merasa tidak mungkin penghuni lain tak menyadari keberadaan Dimas. Namun ia memilih diam, menganggap mungkin orang itu hanya terburu-buru. Kejanggalan lain semakin nyata ketika Arman kembali ke kamar. Setiap kali ia tidur setelah berbincang dengan Dimas, mimpinya selalu sama. Lorong gelap, pintu kamar mandi terkunci, dan bau gosong memenuhi udara. Dalam mimpi itu, ia sering mendengar bisikan samar yang memperingatkan agar berhati-hati, karena ada sesuatu yang jahat bersembunyi di tempat ini. Puncaknya terjadi pada malam hujan deras. Petir menyambar, listrik sempat padam, dan hanya cahaya redup dari luar yang menyorot lorong. Arman mendengar suara pintu kamar mandi terlarang terbuka keras, disusul langkah cepat mendekati kamarnya. Ia meraih gagang pintu, berusaha menahan agar tidak terbuka, sementara dari luar terdengar ketukan pelan yang teratur. Jantungnya berdegup kencang, peluh dingin membasahi kening. Ketika suara itu berhenti, ia memberanikan diri mengintip melalui celah kecil pintu. Dalam remang cahaya kilat, ia melihat sosok pucat berdiri di lorong, wajahnya samar, namun rambut ikalnya basah menutupi sebagian wajah. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri menatap pintunya. Arman mundur ketakutan, terjatuh keranjang, menutup wajah dengan bantal, berusaha tidak mengeluarkan suara. Bau gosong semakin pekat, bercampur dengan aroma kemenyan yang terbakar. Saat itulah ia sadar, sosok yang berdiri di lorong itu adalah Dimas, orang yang selama ini ia ajak mengobrol di teras. Namun bagaimana mungkin? Dimas baru saja berbincang dengannya beberapa jam lalu. Dan sekarang, sosok yang sama muncul di lorong gelap, dalam keadaan membisu, hanya menatap dengan mata kosong. Malam itu, Arman tidak bisa tidur sama sekali. Ia menunggu fajar dengan tubuh gemetar, berulang kali berdoa dalam hati. Ia mulai mengerti, ada sesuatu yang salah dengan kos ini. Sesuatu yang berhubungan dengan kamar mandi terlarang dan sosok penghuni yang seharusnya tidak ada lagi. Sejak malam hujan itu, Arman tak lagi bisa menganggap apa yang ia alami sekadar kebetulan. Setiap sudut kos kini tampak berbeda, seperti menyimpan rahasia yang menunggu untuk ditemukan. Lorong-lorongnya semakin sunyi, bau gosong makin kuat, dan bayangan di balik pintu kerap muncul tanpa alasan. Beberapa penghuni mulai meninggalkan kos. Seorang wanita yang sebelumnya tinggal di lantai bawah berkemas diam-diam, dibantu keluarganya. Arman sempat melihat wajahnya pucat, matanya sembab seolah kurang tidur. Penjaga kos hanya memberi alasan bahwa ia pindah karena mencari tempat yang lebih layak. Namun Arman yakin ada sesuatu yang lebih gelap dari sekadar alasan itu. Setiap malam, ia masih sering melihat Dimas. Sosok itu duduk di teras, menyapanya dengan ramah, mengajak berbincang seakan semuanya normal. Namun Arman kini tahu, Dimas bukan lagi manusia seperti dirinya. Ada saat-saat ketika wajah Dimas terlihat jelas dalam cahaya redup. Kulit pucat keabu-abuan, mata kosong, dan aroma gosong semakin kuat di sekitarnya. Suatu sore, Arman memberanikan diri bertanya kepada penjaga kos tentang Dimas. Ia menyebutkan ciri-ciri fisiknya, suara lembutnya, juga kebiasaannya duduk di teras larut malam. Penjaga kos menatap Arman lama sekali,
lalu menghela napas berat. Dengan nada hati-hati, ia menjelaskan bahwa dulu memang ada seorang penghuni bernama Dimas. Ia tinggal di kamar paling ujung, orangnya pendiam, rajin bekerja. Namun setahun yang lalu, sesuatu terjadi di kamar mandi lantai 2 yang kini ditutup. Menurut cerita, Dimas ditemukan tak bernyawa di bilik itu. Penyebabnya tidak jelas. Ada yang bilang ia terpleset, ada yang menyebut bunuh diri, dan ada pula bisikan tentang sesuatu yang lebih gelap. Sejak kejadian itu, kamar mandi itu ditutup permanen. Tetapi orang-orang di kos masih sering merasakan kehadirannya. Arman mendengarkan dengan tubuh bergetar. Semua potongan aneh yang ia alami kini masuk akal. Ember biru, bau gosong, pintu kamar mandi yang berderit, dan sosok yang selalu mengajaknya mengobrol. Semuanya mengarah pada Dimas, penghuni yang seharusnya sudah pergi. Malamnya, Arman mencoba menghindari teras. Ia menutup jendela rapat-rapat, berdoa panjang, lalu berbaring di ranjang. Namun tepat menjelang tengah malam, ia kembali mendengar suara pintu kamar mandi terlarang. Kali ini lebih keras, seperti dipukul dari dalam. Hawa dingin menyusup ke kamar, membuat tubuhnya menggigil. Ia menahan napas, berharap suara itu berhenti. Tetapi kemudian terdengar langkah pelan mendekat, menyusuri lorong menuju pintunya. Gagang pintu bergetar, seolah ada yang mencoba masuk. Arman melompat dari ranjang, menahan gagang pintu dengan kedua tangannya. Di luar, terdengar suara berbisik, lirih namun jelas, "Jangan tinggalkan aku sendirian." Arman hampir menjerit, tetapi ia berusaha menahan diri. Bau gosong semakin menyengat, membuat matanya berair. Lalu tiba-tiba, ketukan keras menghantam pintu 3 kali. Setelah itu, hening. Ia terjatuh ke lantai, tubuhnya lemas, keringat dingin membasahi punggung. Perlahan ia membuka pintu, berharap lorong sudah kosong. Namun matanya langsung membelalak. Di ujung lorong, tepat di depan pintu kamar mandi terlarang, sosok Dimas berdiri. Tubuhnya pucat, pakaiannya basah, dan wajahnya hangus di beberapa bagian seakan terbakar. Matanya menatap lurus ke arah Arman, penuh keputusasaan. Arman menutup pintu kembali, jatuh terduduk sambil menutup telinga. Bisikan itu masih terdengar, berulang-ulang, memohon agar tidak ditinggalkan. Malam itu ia tak bisa tidur, hanya menunggu fajar dengan rasa takut yang tak tertahankan. Keesokan paginya, ia menghadap penjaga kos dan berkata tak sanggup lagi tinggal di sana. Penjaga kos hanya mengangguk pelan, seakan sudah terbiasa mendengar pernyataan semacam itu. Ia bahkan tidak berusaha menahan, hanya berpesan agar Arman segera beres-beres sebelum sore. Namun sebelum sempat mengemas barang, Arman mengalami hal terakhir yang membuatnya benar-benar percaya. Saat tengah hari, ketika kos sepi dan cahaya matahari masuk dari jendela, ia melihat sosok Dimas berdiri di kamarnya. Tidak lagi duduk di teras, tidak lagi samar di lorong, tetapi jelas berdiri di depan ranjang. Wajahnya pucat, sebagian gosong, dan matanya kosong. Arman terpaku, tak mampu bergerak. Sosok itu mengangkat tangan, menunjuk ke arah kamar mandi terlarang, lalu perlahan menghilang seperti asap. Seketika, hawa kamar berubah panas dan pengap. Dengan gemetar, Arman bergegas memasukkan barang-barangnya ke dalam tas. Ia tak peduli lagi soal uang kos atau perabotan kecil yang tertinggal. Hanya satu tujuannya, keluar dari tempat itu secepat mungkin. Saat menuruni tangga, ia sempat menoleh ke belakang. Dari lantai 2, bayangan sosok Dimas masih terlihat samar, berdiri di ujung lorong, menatapnya tanpa ekspresi. Untuk pertama kalinya, Arman merasa ada campuran kesedihan di tatapan itu, seolah sosok tersebut tidak ingin ditinggalkan sendirian di tempat yang penuh kegelapan. Namun Arman tidak bisa lagi menoleh. Ia keluar dari kos, berjalan cepat menuju jalan besar, dan berjanji tak akan kembali. Hari-hari berikutnya,
Arman tinggal bersama abangnya hingga menemukan tempat kos lain. Hidupnya kembali normal, meski bayangan kos lama itu selalu menghantui pikirannya. Ia jarang menceritakan pengalaman tersebut karena takut dianggap berhalusinasi. Tapi jauh di lubuk hatinya, ia tahu apa yang dilihat dan didengarnya nyata. Sosok itu nyata, meski bukan lagi manusia. Dan kos itu masih berdiri, menyimpan cerita tentang penghuni yang tak pernah benar-benar pergi.